Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yana Lestari yang UA. Hari ini aku mau makeover teman aku, dan hari ini lihat ya teman-teman, bentuk matanya kecil, sipit lagi ya. Nah, terus aku mau bikin dia itu matanya jadi Barbie. Gimana itu teman-teman, tetap ikutin aku ya. Cekidot. Oh iya teman-teman, aku lupa info kalau aku punya program baru, yaitu program bincang-bincang, dan ini hanya muncul setiap hari Rabu minggu kedua aja. Jadi satu bulan cuma satu kali. Untuk kali ini aku akan kedatangan tamu, yaitu Ratu TikTok sejagat. Nah, setelah di make up, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Tetap ikutin aku sampai akhir ya teman-teman. Teman-teman, tamu aku Ratu TikTok kali ini, dia tuh mukanya banyak flek. Terus sudah begitu matanya juga sangat-sangat turun ya. Pertama-tama teman-teman, aku kasih silikon dari LT Pro. Nah, ini aku ratain ke seluruh mukanya karena mukanya dia itu kan rada-rada berminyak juga. Jadi supaya mengikat minyaknya dulu teman-teman ya. Selanjutnya aku mau mixing foundation. Aku pakai Latulip, pakai juga Tree, sama aku pakai Maturator. Ini aku pakai yang nomor 130. Warnanya memang lebih putih ya teman-teman, karena klien aku kebetulan tuh kulitnya memang putih. Setelah di mixing, kita kita campur, terus kita ratain ke seluruh mukanya juga. Nah, ini saya pakai spons dari Hara. Jadi sponnya aku basahin dulu. Terus setelah itu aku baru kasih foundationnya itu ke seluruh muka ya. Kita ratain karena kali ini kan mukanya dia itu banyak flek-fleknya itu hampir rata seluruh muka kan. Nah, jadi aku sengaja enggak pakai concealer, tapi aku langsung pakai foundation aja. Foundationnya aku tepok-tepok lebih banyakan, jadi dia bisa lebih tebal, begitulah teman-teman. Aku sengaja pakai foundationnya yang coveragenya itu tingkat tinggi, jadi aku nggak usah perlu repot-repot pakai concealer teman-teman. Jadi ini pasti langsung nampol, nggak perlu pakai concealer lagi. Nah, ini teman-teman lihat ya. Jadi ini aku foundationnya cukup banyak. Jadi ini aku ulang-ulang terus ya teman-teman. Aku tebelin lagi sampai nanti mukanya itu kayak baby, halus gitu loh teman-teman. Nih ya. Terus selanjutnya aku pakein dia anti shine yang dari Crayolan. Nah, supaya ngikat minyaknya ya teman-teman ya. Nah, ini aku ratain supaya dia nggak berminyak di mukanya. Terus aku sengaja pakai kuas ya teman-teman supaya lebih rata dan lebih gampang. Terus aku pakai bedak Crayolan. Nah, aku pakai bedak Crayolan yang warnanya itu sama kulit. Nih ya. Ini aku ratain juga pakai kuas. Terus aku pakai bedak Latulip juga yang warnanya lebih putih ya. Nah, setelah itu aku ratain ke mukanya. Terus aku pakai tepok-tepok karena ini aku mau tampilannya lebih tebal. Aku pakai spons, jadi dia lebih tebal di mukanya. Kalau pakai kuas itu dia lebih tipis ya, lebih tipis merata. Tapi kalau pakai spons itu akan lebih tebal di mukanya teman-teman. Nah, selanjutnya aku pakai shading luar aku pakai makeover. Ini aku pakai dulu yang coklatnya, jadi aku kasih di bagian rahang-rahangnya karena aku mau lebih kelihatan tirus teman-teman ya, sama rahang di pipinya karena mukanya dia kan cukup cabi, jadi aku mau nanti tampilan di fotonya itu dia lebih kelihatan tirus. Ini aku pakai di rahang pipi kanan kiri kita samain ya teman-teman ya.
sama bagian dagunya. Terus selanjutnya aku pakai blush on dari Crayolan, karena Crayolan itu warnanya udah banyak, jadi aku tinggal pilih mau warna yang pinky atau warna yang lebih soft. Selanjutnya aku juga jangan lupa teman-teman, aku kasih dia shading hidungnya supaya hidungnya lebih kelihatan mancung. Jadi pertama-tama aku kasih shading hidungnya yang tengahnya pakai putihnya yang dari makeover, terus samping kanan kirinya aku pakai yang warna coklat. Ini aku ratain pakai kuas teman-teman ya, karena aku mau lebih kelihatan mancung gitu ya di hidungnya. Nah ini pastikan kalian nggak mencong ya, supaya hidungnya nggak kelihatan kayak hidung jambu, tapi hidungnya lebih kelihatan tirus kayak Barbie. Nah terus alisnya karena di alisnya ini tato, jadi aku lebih gampang bikinnya. Jadi aku tinggal pakai dulu Fambo, pensil bambu yang merah, dan aku tebelin lagi pakai Viva teman-teman ya. Terus aku ratain bingkai-bingkainya pakai Vivanya, ingat ya yang lancip ya teman-teman. Nah untuk depannya aku tarik-tarik pakai kuas, dan aku kasih juga isinya pakai N2X ya. Nih aku pakai N2X lemnya supaya nggak kelihatan bolong teman-teman ya. Nah selanjutnya kanan kiri aku samain supaya hasilnya sama kanan kirinya ya. Nih ya. Meskipun alisnya udah tato teman-teman, kadang seringkali tato itu juga orang itu bikinnya nggak sama, jadi kita juga harus tetap koreksi ya. Tetap kita harus pakai concealer, mungkin ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Nah ini supaya lebih kelihatan tajam, aku pakai brow wig di ujung-ujungnya saja supaya lebih kelihatan lebih tegas dan lebih tajam, karena kali ini make upnya kan bener-bener mau makeover, jadi bener-bener alisnya itu harus cetar. Nah untuk depannya biar kelihatan lebih berserat, aku juga kasih brow wig ya teman-teman. Terus selanjutnya aku kerjain matanya seperti biasa aku pakai concealer pakai eyeliner yang cair teman-teman. Nah karena ini matanya sangat turun, jadi aku mau sistem jahit mata, jadi aku kasih lem dulu. Lemnya aku pakai lem expert. Nah expert yang tutupnya silver itu bener-bener bagus banget. Aku kasih bulu mata yang tipis dulu ya teman-teman, karena kita kan mau jahit mata, jadi kita pakai yang pertama itu bulu matanya sangat-sangat tipis. Setelah itu baru kita jahit matanya. Dan setelah itu aku kasih Magic Scott teman-teman. Magic Scott ini aku beli di IKEA Alesis, karena ini cocok banget buat mata-mata orang tua yang sudah mulai turun. Selanjutnya aku lem lagi bulu mata yang tadi udah bulu mata pertama, aku kasih lagi lem karena aku kan mau jahit ya supaya matanya lebih naik teman-teman. Terus aku naikin pakai cotton bud. Nah ini kebetulan cotton budku hitam tuh habis, jadi aku pakai yang putih. Sebetulnya paling enak yang hitam ya teman-teman, jadi dia lebih rapi gitu. Nah ini aku naikin aja untuk pemasangan bulu mata yang keduanya ya. Selanjutnya aku rapiin lagi pakai eyeliner ya. Kadang itu ada eyeliner ya masih kelihatan bolong-bolong, jadi aku kasih eyeliner. Ini bulu mata yang kedua teman-teman. Ini bulu mata yang kedua itu lebih panjang teman-teman ya, jadi dia lebih naik. Nah teman-teman, tadi kan aku sudah pasang Scott, tapi ternyata dia belum naik, jadi aku kasih lagi Scottnya satu kali lagi, baru naik. Setelah itu aku kasih eyeshadow-nya kali ini aku mau dia nuansanya itu lebih gotik, karena kan dia ratu TikTok sejagat, jadi make upnya juga harus cetar. Nah ini aku kasih warna coklat ya teman-teman, coklatnya lebih ke gotik-gotik gitu ya, jadi kita bikin matanya lebih hidup. Jadi kita jangan pakai yang soft-soft kalau dia memang sudah suka make up ya teman-teman. Jadi kita perlu baca karakter klien kita. Kalau klien kita sudah sering make up, kita harus kasih warna yang lebih jreng, warnanya lebih tua. Nah ini aku kasih warna coklat tua. Selanjutnya aku kasih eyeliner di bawah matanya. Ini aku pakai eyeliner pensil. Nah terus aku kasih juga eyeshadow warna coklat di bawah matanya supaya matanya itu bingkainya lebih kelihatan tajam.
Selanjutnya saya pakein dia lipstick karena matanya udah tajam. Kali ini lipstiknya aku bikin soft. Jadi nggak selalu harus gonjreng ya teman-teman ya. Kita harus cocokin supaya dia lebih tampak kelihatan muda. Nah, ini teman-teman hasilnya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Lebih cantik kan dan lebih kelihatan muda. Teman-teman, tetap pantengin ya video ini karena sebentar lagi aku akan berbincang-bincang dengan Ratu TikTok sejagat. Teman-teman, saya bersyukur karena hari ini saya diberi kepercayaan untuk make upin Ratu TikTok sejagat. Ratu TikToknya ini. Nah, itu disambut juga sama anjing aku kan tuh. Jadi saya kepingin mewawancarai Ratu TikTok sejagat ini. Gimana kok dia bisa menjadi Ratu TikTok sejagat? Nah, apa Bu yang bikin Ibu tuh bisa tertarik dan Ibu tuh bisa kecemplung di Ratu TikTok sejagat ini? Wah, ceritanya panjang sekali ya. Waktu itu kan saya kan pas karena COVID, jadi kan ada WFH di rumah ya. Jadi saya pergunakan buat menghibur diri saya, juga menghibur orang-orang lain gitu, melalui ya pujian, melalui apa yang saya bisa gitu. Itu sih. Oh, jadi Ibu mulai dari menyanyi gitu ya? Iya, daripada karena Ibu bisa menyanyi. Iya, daripada itu kan memang hobi saya nyanyi. Iya. Daripada tidak tersalurkan, kan nggak mungkin kita juga pergi ke karaoke. Jadi kenapa nggak ada wadah nih TikTok nih? Ya udah, saya mencoba di situ. Ternyata luar biasa gitu loh. Maksudnya banyak yang nge-like, banyak yang suka, dan saya banyak kenal orang juga gitu. Oh, mantap. Ternyata dari TikTok bisa ketemu banyak teman-teman ya. Iya. Nah, terus selain itu manfaatnya apa Bu? Selain Ibu juga merasakan bahwa Ibu punya banyak teman di situ. Manfaatnya luar biasa juga ya, maksudnya bisa menambah ya keuangan juga, pemasukan gitu. Dan saya juga nggak nyangka gitu ya, waduh itu maksudnya walaupun ya buat saya itu luar biasa lah ya. Jadi bisa dapur juga, dapur. iya bisa dapur juga bisa nambah ngebul lagi, bukannya lagi gitu, nambah dan bisa memberkati banyak orang juga gitu. Karena di rumah banyak orang. Iya. Jadi ini semangat ibu-ibu yang tidak mau putus asa di masa-masa pandemi seperti ini ya. Daripada ngerumpi yang gak jelas, terus mengeluh dengan kehidupan saat ini kan, jadi begini gitu. Kenapa kita tidak menghibur dan berguna juga buat orang lain dan berguna juga buat kita juga gitu. Karena dengan Ibu bersukacita, otomatis hati Ibu juga ikut bersukacita ya. Pasti itu. Mantap teman-teman. Jadi ada pesan-pesan buat pemirsa tentang apa yang Ibu pengen sampaikan buat pemirsa? Pesan-pesan saya sih buat ibu-ibu ya yang di rumah, khususnya ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga lah ya, yang cuma bisa ngurus istri, ngurus suami, ngurus anak. Nah, marilah kita bersemangat, kita tetap bersukacita, kita lakukan yang positif gitu loh, bukannya positif COVID ya, tapi positif yang benar-benar bisa membangun orang lain, membuat orang lain tuh semangat gitu. Wanita-wanita di sana bisa melihat, wah saya juga harus semangat nih seperti ibu-ibu yang lain gitu. Itu aja sih, biar jadi berkat juga buat banyak orang. Wow, jadi meskipun hanya bertiktok ria, selain bisa memberkati wanita ataupun seluruh orang sejagat, dia juga tetap mendapatkan penghasilan dari TikTok yang dia sudah lakukan. Jadi buat para ibu-ibu, jangan pernah putus asa, tapi kita terus semangat dan kita juga terus punya ambisi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jadi jangan diem aja, karena hari-hari ini nggak akan menjadi kembali ke waktu lalu ya. Tapi mungkin hari ini ataupun besok mungkin bisa lebih parah ya. Tapi kita jangan pernah putus asa, karena kita yang harus mengubah keadaan, bukan keadaan yang mengubah kita. Wow, saya diberkati sekali sama Ibu TikTok sejagat ini. Nah, jadi kita mau kasih applause buat ibu kita. Tetap semangat. Buat teman-teman semuanya tetap semangat. Iya, sampai ketemu juga buat Yohana Mua. Oh iya, thank you. Jangan lupa ya. Oke. Di make up sama seperti saya. Jadi cantik dan berubah. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Bye.